Ayo kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelah sini nih. Sebelah sini. Serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita. Setiap Kamis pagi kita bahas kitab Nasaihul Ibad. InsyaAllah kita masuk kepada makalah yang ke-6, Al-Maqalatus Sadisah. Makalah yang ke-6 ini dari yang alhamdulillah, dari yang 33 ya. Sini dikatakan An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min mustadraj. Jadi banyak dari orang yang terbuai, hanyut. Mustadrajin ini ai ma'khuzin qalilan, ya ini adalah orang yang mengambil nikmat Allah nanti bin ni'mati, ya, dengan mengambil nikmat Allah itu sedikit demi sedikit, yang dia ini mendapati nikmat biiksariha, dengan banyaknya nikmat itu terbuai alaihi. Jadi dikatakan di sini tulisannya kam min mustadrajin bi ni'mati alaihi. Jadi banyak orang yang terbuai dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ya, jadi istidraj. Jadi ada istilah itu, ada orang yang kemudian hanyut. Itu biasanya orang itu diberikan nikmat yang banyak tetapi dia tidak bersyukur. Jadi dia ini orang yang kemudian terbuai dengan nikmatnya sendiri sampai melalaikan kewajiban-kewajibannya. Nah ini dia yang nggak boleh. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa nikmat yang kita dapati itu adalah bagian dari istidraj, bagian dari pembuaian, atau kita ini menjadi orang yang hanyut atau terbuai. Tidak. Selama kita masih bisa bersyukur. Jadi yang namanya maksudnya di sini banyak orang yang terbuai dengan nikmat Allah itu pada saat mereka nggak bersyukur terhadap nikmat Allah. Bersyukur terhadap nikmat Allah sudah dijelaskan kan lalu, yaitu bagaimana dia tentu kalau dalam ucapannya dia mengucap pujian kepada Allah. Nanti juga dibahas di sini. Dia juga mengucap, maksudnya di sini adalah berterima kasih kepada Allah, tentu di situ dengan pujian, dan juga kepada orang yang memberikan, yang menghantarkan nikmat tadi kepada dirinya. Dia berterima kasih dengan mendoakannya. Jazakillah, jazakallah, atau jazakumullah. Itu artinya semoga Allah membalas engkau, atau misal dengan lebih lengkap jazakumullah khairan amima, ya, terima kasih. Nah itu bisa lengkap, semoga Allah membalas kepada engkau, ya. Jazakumullah itu kum di situ menjadi penghormatan kepada dia, ya, khairan amima, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan semuanya, gitu. Terima kasih, itu boleh. Nah ini adalah bagian dari kita bersyukur. Termasuk juga di situ agar supaya kita tahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita
tidak kita pahami sebagai bagian dari keburukan. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa jangan-jangan ini jadi istidraj. Kenapa saya dapat nikmat tapi nggak berkah? Saya dapat nikmat kok jadi tambah maksiat. Saya dapat nikmat kok jadi tidak tambah taat. Bukan itu. Pada saat dia nggak taat, pada saat dia mungkin tidak memanfaatkan nikmat tadi, itu adalah hitungan yang lain. Dia harus memanfaatkan, dia harus bersyukur, dia harus tambah taat. Sedangkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia tetap harus disyukuri. Tentu ini yang dihalalkan. Jadi kalau nikmat itu sudah nikmat yang haram ya nggak usah. Wah ini jangan-jangan ini nggak berkah nih. Ya tahu haram ya, nggak beres di situ. Gitu. Makanya harus halal dulu. Setelah halal baru kemudian bagaimana? Ya. Dia mendapati nikmat tadi lalu dia betul-betul menggunakannya. Karena nikmat itu akan ditanya dari mana didapat dan bagaimana digunakan. Ini kita sama-sama nih. Gitu. Jadi makanya kata Ibnu Mas'ud, banyak orang yang terbuai, ya, hanyut pada saat kenikmatan itu dia dapati. Ini yang pertama. Wa kam min maftunin, yakni ya, mustahinin bil bala, ya ini banyak dari orang yang maftunin ini orang yang terkena fitnah. Ya ini maksudnya di sini adalah diuji dengan kesusahan. Diuji dengan bala, walaupun bala itu juga bisa maknanya adalah bukan cuma kesusahan, kenikmatan juga bala, tapi sudah dibahas sebelumnya. Tapi maksudnya di sini apa? Kesusahan. Dengan apa? Bisanai. Jadi dia terfitnah dengan pujian. Jadi dia malah ya mencari pujian. Nah, ini juga nggak boleh. Kalau ibadah cari pujian jadinya ria. Kalau bukan ibadah mencari pujian, jadi dia terfitnah. Dia terkena fitnah, terkena keburukan. Makanya amal itu harus sesuai dengan bagaimana amal itu harusnya dikerjakan. Dia harus dalam kondisi difikirkan. Nah itu dia, amal sahih. Kita sudah belajar ya. Apa itu? Dia harus dipikirin dulu, bukan berdasarkan emosional. Bener nggak? Sesuai syariat nggak? Bagaimana caranya? Gitu, ya. Lalu saat mengerjakannya itu paham, ngerti ini perintah Allah atau bukan, dan dikerjakan untuk mendapati kimahnya, nilainya. Itu amal. Kalau amal itu sudah dilakukan, ternyata berikutnya ada pujian. Kalau dijelaskan di sini bisanai ai bikasrati sana'in nasi, yaitu dengan banyaknya pujian dari manusia. Ini bagaimana? Hati-hati menjadi fitnah buat kita. Tapi ada juga yang dipuji jadi senang. Gimana ini? Ya, perskot kebaikan. Sebenarnya begitu. Ya. Karena gini, ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah inna rajulan, wahai Rasulullah sesungguhnya ada seorang laki-laki saubuhu hasanan, pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, dan kemudian hasanah, pakaiannya itu bagus, kedua sepatunya juga bagus. Apa maksudnya? Gimana dia pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus, kok dia tuh pengen jadi agak sombong gitu. Nah lalu apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamsun nas, atau al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu meremehkan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ada kata-kata di situ, innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Ada orang yang pada saat pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus, kemudian dia senang. Lalu dipuji. Nah, kalau sekarang misalnya ada cap jempol, ada like, dapat nge-like berapa ribu like misalnya. Ternyata ada rasa senang juga. Bagaimana? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau postingan itu bagus misalnya, ya kan? Acara itu bagus, misalnya banyak yang nge-like, kemudian kita senang, ya enggak apa-apa juga. Tetapi tidak boleh sampai dalam kategori kita, nah tadi sombong. Kenapa? Oh, ada yang sakit. Iya. Dan dulu jangan ditanya-tanya gitu dulu. Ya, gitu ya. Nah, ya. Jadi ada orang yang misalnya senang dia dipuji, gimana? Ya biasa saja sebenarnya. Makanya kalau ada pujian dikembalikan kepada Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, gitu. Tapi ada rasa senang juga sedikit. Ya jangan banyak-banyak. Makanya tadi dikatakan di sini orang itu banyak yang kemudian terfitnah, jatuh kepada keburukan gara-gara pujian. Oh, cuman kalau mau tegas kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu gimana? Ada orang yang memuji diaburi dengan tanah. Hei, kamu ini bikin saya susah. Karena ada memuji. Ya nggak pas misal. Tapi kalau ada orang yang kemudian malah pengen dipuji-puji terus, nah ini penyakit namanya jadinya. Ya, termasuk kegilaan, skizofrenia. Jadi jangan-jangan nih sakit orang-orang ini, pengen dipuji terus, ya nggak beres. Ya kan? Nah makanya dalam amal tadi harus bagaimana? Harus benar. Dia mengambil kimahnya. Kimahnya itu nilai perbuatan tadi harus diraih. Apakah itu akhlakiyah, apakah itu madiyah, apakah itu insaniyah atau khuluqiyah. Agar apa? Kita nggak terbuai dengan tadi fitnah pujian yang banyak. Ya, alahi. Begitu juga wa kam min maghrurin, dan banyak juga orang yang tertipu. Yang bagaimana? Ai mutmainnin qalbihi. Ya ini orang yang merasa tenang hatinya fid dunya wa ghafilin anil akhirah. Dia itu senang dengan dunia, nikmat dunia, tapi lupa dengan akhirat. Nah ini orang yang tertipu. Ya apa? Dia lupa dengan akhirat karena apa? Senangnya dia di dunia. Bisatrillahi uyunihi. Yakni maksudnya adalah Allah menutup bukan uyun. Ini salati ini. Ya, bisatrillahi uyubihi. Gitu. Ya, atau Allah ini menutup aib-aibnya. Ya, misalnya dia ini bagaimana tertipu dengan tertutupnya aib dia. Jadi di dunia ini dia tidak mendapati keburukan, kira-kira gitu, karena tertutup aib buruknya dia. Jadi dia berbuat buruk tidak menjadi kemudian terungkap di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat. Gimana ini? Dia tertipu seolah-olah itu menjadi benar, padahal salah, nggak ada yang ngeritik. Ya kan? Dia lupa tentang urusan ini tidak benar menurut ukuran akhirat misalnya. Ini nggak beres. Gimana ini maksudnya? Karena Allah itu bersifat al-halim, penyantun. Allah itu penyantun. Maksudnya apa? Ya, begitu juga Allah itu al-latif. Allah itu juga adalah yang maha, ya apa namanya? Ya tadi, latif, lembut. Yang bagaimana salah satu sifat Allah ini ada dalam satu kejadian cerita, ya asar sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bagaimana? Pernah mendapati seorang pencuri. Dia mencuri. Lalu kemudian pencuri itu ketangkep, lalu ditanya. Ya kan? Dia minta ampun, ditanya itu kan. Bukan ditanya, maksudnya ditangkap dia. Dia minta ampun, tolong ampuni saya. Saya ini baru pertama kali mencuri, kata dia.
Kata Umar bin Khattab marah, kamu dusta. Allah itu sifatnya adalah Al-Halim, penyantun. Allah akan menutupi aib orang-orang yang mungkin kesalahan itu baru pertama kali atau yang memang orang itu diharapkan taubatnya. Ditutup aibnya oleh Allah. Jadi dia nggak terbongkar itu kesalahan dia. Tapi nanti akan terbongkar juga tentu, apakah di dunia atau di akhirat. Kamu dusta, kamu nggak mungkin terbongkar aib ini kalau cuma pertama kali. Hati-hati nih. Makanya orang itu, mohon maaf misalnya, kalau kita menurut ilmu dalam urusan seperti ini, ketahuan dia misalnya berbuat salah, ketahuan dia mencuri, itu kayaknya bukan pencurian yang pertama kali. Karena yang pertama pasti Allah tutupi, lalu diharapkan dia bertobat. Nah, orang banyak yang tadi tertipu dengan urusan ini. Sangkanya nggak terbuka, nggak terungkap kesalahan dia seolah-olah menjadi tenang, nggak ada urusan akhirat. Bukan, itu yang menjadi kesalahan. Makanya kita jangan sampai tertipu. Dengan apa? Dengan tertutupnya aib kita. Dengan cara bagaimana? Bertaubat. Kalau aib kita belum terbuka atau tidak terbuka, Allah tutupi aib kita, tutup, jangan dibongkar lagi aib kita. Lalu taubat, istighfar, mohon ampun, jangan diulangi lagi. Kita mungkin pernah, mungkin nggak ada yang tahu deh, bahwa kita misalnya berdusta, berbohong, nggak ada yang tahu, ya kan? Lalu gimana kita? Bertaubat, jangan lagi udah deh kemarin, untung nggak ketahuan. Kalau ketahuan, malu, misalnya, ya dah. Tutup sudah, nggak usah cerita-cerita juga ke orang lain. Minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampuni kemarin sempat ada berbohong. Walaupun maksudnya berbohong di sini mungkin bukan hak Adam, tapi kalau ada hak manusia yang terlanggar, nah ini harus minta maaf, lain lagi nanti. Ya, tutupi itu kesalahan itu misalnya. Ya. Lalu dia minta ampun. Kenapa banyak orang yang tertipu gara-gara aibnya ini ditutupi oleh Allah, lalu kemudian dia malah lupa diri. Dia nggak ingat dengan tadi di sini dikatakan apa itu, ya, dengan akhirat, hatinya hanya terbuai dengan dunia tadi. Gitu. Jadi 3 tuh. Ya, banyak orang kemudian di sini dikatakan apa itu hanyut, terbuai, istidraj, ya, dia tuh tadi dia tidak bersyukur pada Allah, dia mendapati hartanya tidak dengan baik, nah, tidak dengan benar. Banyak orang juga kemudian terfitnah dengan pujian. Oh ya, kita pernah bahas juga ya pujian itu. Jadi ciri orang yang zuhud itu adalah apa? Apabila dipuji dan dicela tidak ada kemudian pengaruh bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tahu yang hanya wajib, yang hanya berhak dipuji hanya Allah, dan yang berhak dicela hanya iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hanya setan. Tuh dia tuh. Jadi yang dicela bukan kita, bukan manusia, bukan orang juga yang boleh dicela, tapi iblis. Setan itu yang wajib dicela. Kenapa? Dia terkutuk memang. Kalau manusia enggak. Begitu juga pujian. Mungkin pujian itu ada pada kita, senang juga dikit, tapi kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Itu pujian. Banyak orang yang kemudian tadi terfitnah dengan itu, pujian manusia. Dan juga banyak orang yang lupa diri, ya kan? Tertipu, nah gitu, dengan dikatakan di sini dengan ditutupinya aib dia. Ini 3 hal yang dikatakan dalam makalah ini. Ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan? Gimana? Salma? Ada pertanyaan? Nggak ada. Paham? Ngerti? Sedikit-sedikit ya. Ustazah mungkin ada yang mau tanyakan, Ibu? Ada? Nggak ada? Cukup ya? Paham ya? Jadi tadi itu jangan sampai, ini nasihat buat kita. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang kemudian mustadrajin itu, jadi orang yang beristidraj, tidak boleh
ya, hanyut, terbuai dengan nikmat, tidak boleh kemudian juga terfitnah dengan pujian, dan juga jangan tertipu dengan ditutupnya aib kita. Nauzubillah. Mungkin begitu? Ya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabila gimana? Betah? Nggak apa-apa? Asik nggak?